ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min julumatis sakki wal wahmi wa akrimna bin nuril ilmi wal fahm waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna minal musabbihina adh-dhakirina laka dzikran katsira kama amartana bidzalik ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Amma ba'du, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, majelis peringatan khatmil Quran kemudian diiringi dengan peringatan Isra wal Mi'raj junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, kepada para alim ulama, kepada guru-guru agama, serta kepala desa Simpang 4 Lungau, ya kan? Dan kepada seluruh anak-anak, adik-adik, wabil khusus kepada anak-anak kita yang ingin mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Marilah kita sama-sama pada hari ini, hari Ahad, tanggal 23, hidup 23 Rajab. Kita di sini oleh Allah ditemukan di tempat yang mulia ini. Walaupun tempatnya hanya sederhana, cuman kemuliaannya yang luar biasa. Pertama, ada ulun mendengar pernah hadis bahwa setiap kali diadakan khatmil Quran atau batamat Al-Quran, itu 60.000 malaikat yang hadir. Coba kita. Kan kalau di kampung kami itu ada tahfizul Quran yang diasuh oleh Bapak Abdul Mujib Jazuli lah. Itu rasanya mulai tahun 86 rasanya sidin di situ. Alhamdulillah para hafiz dan hufadzahnya itu lebih barangkali dari 100 sudahlah. Alhamdulillah lah. Nah, jadi ketika diadakan khatam Quran ini, para malaikat itu datang mereka itu amat bihimur rahmah wal barakah. Mereka itu memintakan kepada Allah, kepada yang hadir, wabil khusus kepada anak-anak yang khatam, memintakan rahmat berkah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ulun merasa bingung lah di kampung sini, padahal rumahnya kan tapi orangnya banyak. Di mana ya rumahnya nih? Bagiannya di mana nih guru? Mana guru hakimnya? Ada di mana bagiannya? Maksudnya kan rumahnya jarang-jarang lah, di mana? Ini aneh juga lah. Aneh tapi nyata. Oh, ini bukan malaikat jalah. Jadi ulun merasa bangga begitu meriahnya diadakan hataman Quran. Ini apa saben tahun kah? Saben tahun, alhamdulillah. Jadi tadi malaikat yang hadir berapa ribu tadi memintakan ampun, rahmat, berkah kepada kita yang hadir. Jadi istilah kata biar aur-aur sedikit tinggalkan ya kan? Apalagi yang paling untung ampun anak. Nah, ini pun anak untung benar pian. Di dalam satu hadis, barang siapa yang belajar Quran kemudian ia bisa membacanya, man qara'al Quran wa amila bih, barang siapa di antara kita yang bisa membaca Quran kemudian diamalkannya, albasahullahu ta'ala walidayhi tajan, Allah akan memakaikan kepada orang tuanya mahkota di dalam surga. Jadi para ibu dan para bapak, anak-anak pian ini adalah kebanggaan pian. Ini disebut dengan qurratul a'yun, sedap dipandang mata. Jadi pian jangan merasa rugi mengongkosi anak untuk mengaji Al-Quran. Ini di kampung kami pian, orang sekolah tika Al-Quran, hujan anak bah isbibi bahai. Hujan angkuitan SPP pulangkah hanya mata SPP, padahal sekali sebulan hanya kurang lebih 20.000 atau 15.000. Sidin nang berokok hari-hari rokok suryana lipos 20.000 sehari kan cukup. Ini anak nang menjadi pacang permata di dalam kubur, hanya 20.000 satu bulan atau keberatan. Ini subhanallah, Allahan pada ISIS ya kan.
Jadi nyatakan jangan merasa rugilah kita. Berapapun misalnya biaya, kira-kira ada seberapa juga kah? Nah, demi menjadikan anak kita sebagai qurratul a'yun, sedap dipandang mata. Karena anak ini dua macam, ada anak itu menjadi bala musibah bagi kita. Anak bala musibah itu anak yang kurangnya didikan kita terhadap mereka. Kita aur ma'anakan gawian sehingga anak-anak kita kada terdidik lagi dengan agama mereka. Itu bahaya, anak bisa menjadi fitnah bagi kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita memperingati peringatan Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Jadi bukan kita yang memperingati Rasulullahnya kan, tetapi Rasulullah memperingatkan kepada kita ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, dan disampaikan oleh Rasulullah apa yang dialami dan dihadapi dan dilihat disaksikan oleh Rasulullah terhadap akibat pekerjaan manusia di dalam negeri dunia ini. Jadi sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah memberikan peringatan kepada kita ini apakah kita masuk golongan orang-orang yang ashabun nar atau ashabul jannah. Di dalam surga, di dalam Al-Quran Allah pernah memberikan ayat farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Akhir daripada kehidupan manusia ini, satu golongan di dalam surga dan satu golongan yang ada di dalam neraka. Nah, ini adalah di antara hikmah Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Nabi diperlihatkan gawian orang-orang ahli surga dan juga diperlihatkan gawian ahli neraka. Jadi sebenarnya hakikatnya Nabi yang memperingatkan kita ini ketika Rasulullah diberitahu, ketika Rasulullah diperlihatkan tentang ajab-ajab orang ahli neraka dan nikmat-nikmat orang ahli surga. Mudah-mudahan dengan peringatan ini sesuai dengan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, berikanlah peringatan kepada umatmu itu. Sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nih acaranya nih, barangkali ceramahnya kada tapi lawas lah. Pertama kan ada acara lain lah. Yang kedua kalau jual ada majelis lagi sebelum zuhur lah. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu kan kita sudah maklum. Dari Baitullah ke Baitul Maqdis, terus naik ke atas langit yang ketujuh, terus ke Sidratul Muntaha, terus ke Mustawan sana. Yang mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, kedudukan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, yaitu apa? Berjumpanya Allah, berjumpanya Rasulullah dengan zat wajibil wujud di sana. Cuman ulun pertemuan ini ada dua hadis yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan menjadikan peringatan bagi kita, khususnya yang kita punya anak-anak. Sekarang ini pian dewasa ini sangat rawan pian kita punya anak. Di dalam hadis Nabi pernah bersabda, tanakahu tanasalu fa inni ubahi yaumal qiyamah bikasratil umam au kama qala. Nikahlah kalian dan berbanyak-banyaklah keturunan. Jadi Nabi menyuruh banyak anak. Jadi kalau dua kada cukup, tapi kalau kabi dua anak cukup, ya kan? Nah, kalau menurut Nabi dua anak kada cukup, tapi kalau menurut kabi dua anak cukup. Karena aku berbangga hari kiamat itu banyaknya umat. Tapi sekarang ini pian rawan, banyak anak macam-macam, bisa maubat, bisa mabuk dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi baik-baik sedikit anak lah. Kalau pindah takutan kada terdidik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pertama hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, adibu auladakum bisalasi khisalin hubbi nabiyyikum wa ahli baitih wa tilawatil Qur'an. Ini merupakan wasiat peninggalan Rasulullah kepada kita.
Pertama kata Rasulullah, adibu auladakum, berikan pelajaran kepada anak-anak kalian itu bisalasi khisalin, dengan 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, bagaimana mereka itu bisa mencintai para nabinya. Maksudnya nabinya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan dan kecintaan anak kita sekarang ini pian banyak tak lain. Banyak para orang-orang Nasrani, Yahudi, mereka itu mengemukakan tokoh-tokoh yang non-Islam. Coba kita lihat anak-anak kita jarang hafal anak Rasulullah. Mereka yang paling hafal pian Superderman, Superboy, ya kan? Dan sebagainya. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi wa ahli baitihi, dan bagaimana mereka itu dididik akan supaya cinta kepada ahli keluarga Rasulullah. Di dalam kitab pernah ulun melihat dan membaca, di antaranya kitab karangan Guru Bahid, Allahu yarham, yang diambil daripada kitab Asmaul Husna, Kanjul Hasna bi Ma'rifatil Asmail Husna, yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali. Di situ di antara cepat jalannya mengenal makrifat kepada Allah itu adalah dengan cara kita mengenali, mengasih sayangi kepada para habaib. Kemudian dengan sebab kita mengenali para habaib, mencintai kepada mereka, Rasulullah pun cinta kepada kita. Dengan sebab Rasulullah cinta kepada kita, maka Allah akan memberikan makrifat kepada kita. Ini di antara cara fadilat untuk mendapatkan makrifat kepada Allah dan makrifat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga kata junjungan Rasulullah, nah inilah kita lah, didik anak kalian watilawatil Quran, dan didik anak kalian bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah pian kita lah sekarang ini ulun merasa bahari lagi halus lah. Waktu sekolah pondok kelas 1 membaca Quran ben katanya bisa. Kan padahal sudah kelas 1 pesantren. Alhamdulillah ini lancar aja Bang lah. Kelas 1 pesantren membaca Yasin ben bajujuk bahari. Kenapa? Kebanyakan bakawanan. Ini ulun lihat apalagi kan ada perda nih, peraturan daerah, kalau tak boleh diberi ijazah SD kecuali nya bisa membaca Quran, ya kan. Mudah-mudahan ada perda lagi, peraturan daerah lagi, jangan diberi surat tamat kecuali hafal 1 juz. Mudah-mudahan. Ulun pernah membaca di mana itu, di internet apa di mana, bahwa di suatu kampung itu SD itu sudah ada program menghafal Quran. Masya Allah, ulun gak ingat 10 juz apa berapa juz. Jadi kada diberikan keluar izin, artinya kada diberi surat tamat kecuali mereka tuh hafal Al-Quran itu 10 juz apa berapa juz, ulun kada ingat itulah. Nah jadi kata Rasulullah yang terakhir, wa adibu auladakum bisalasi khisalin hubbi nabiyikum wa ahli baitih. Yang ketiga adalah watilawatil Quran, bagaimana anak kita ini supaya bisa mereka membaca Al-Quran. Kita punya anak akan ditanya oleh Allah, anak kita nih ditakuni, bilanya anak kita kan bisa membaca Al-Quran karena kurangan didiknya kita kepada mereka itu, ini anak menjadi fitnah bagi kita. Subhanallah ya. Berapa banyak di antara orang tua kita yang kadang mengerti akan didikan agama, didikan tanggung jawab terhadap mereka. Nang laki mohon maaf lah sibuk ke kantor, nang bini sibuk ke kantor, jadi anak ini bener pian kada perhatikan lagi. Ini kayak apa anak Qurannya, nah apalagi kan wah ini Masya Allah kan zaman HP, zaman internet, ya kan. Jadi mereka itu habis waktu mereka itu di depan itu aja. Sementara masalah didikan agama mereka atau Al-Quran mereka ada tapi diperhatikan. Maka wajib kita ketahui bahwa anak ini kena menjadi fitnah bagi kita. Ulun pernah diundang di Palangkaraya Pianda, kesana. Jadi ketika datang ke situ lah, banyak pian yang datang orang-orang tua membawa anaknya. Ngapa jauh ulun nani guru tolong doakan guru ain anak ulun kada bisa belelo sembahyang kada mau disuruh membaca Quran kada tahu. Jadi ulun lihat di gaya hidupnya, saban hari ini pian ulun lihat lah kan ulun bermalam.
TV, CD, lawan HP. Itu aja nama didiknya. Sementara orang tuanya kan ke toko, kan situ pengamasan banyak orang negara. Toko amas. Sementara anaknya seharian habis di muka TV, di internet dan sebagainya. Jadi didikan agama itu sangat minim. Jadi jangan disalahkan anak lah kalau kita kurang usaha, ya kan? Karena sesungguhnya anak ini pian junjungan Rasulullah pernah menyatakan, kullu mauludin yuladu ala fatrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, kecuali kena orang tuanya nang mewarnainya. Apakah ingin jadi Yahudi, liatakan mereka itu saben maghrib hendak asar liatakan malah TV. Itu didikan Yahudi pian. Maka kimus-kimus wahini pian coba lihat kayak Singcang, apalagi Sopedirman, kan tapi hafal kimus-kimus. Itu didikannya pian jauh pian daripada didikan agama kita. Ya akhirnya tadi karena kita kurang perhatian dengan anak kita, banyak anak kita nang kada mengenal anak-anak Rasulullah. Iyalah. Itu di kampung kami tahu pian, di sini ulun kurang tahu lah. Mereka kada mengenal anak Nabi yang 7, nang 3 laki-laki, 4 perempuan. Banyak mereka itu yang kada menghafal. Bukan kada hafal lagi, kada tahu. Subhanallah, karena ini kurangnya pengawasan orang tuanya terhadap didikan agama mereka itu. Berkata sebagian ulama, sesungguhnya kita wajib mengenal Rasulullah dan wajib juga mengenal anak-anak istri Rasulullah. Nah inilah kelemahan umat Islam pian. Nah, banyak pengaruh-pengaruh luar yang memasuki, yang mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini pondok pesantren Al-Quran dan ini pondok pesantren kitab langsung, ya kah? Kitab langsung kah atau Quran aja kah? Keduanya kah? Quran. Nah, ya mudah-mudahan kalian disampingi dengan kitab-kitab lah, mudah-mudahan ini sebagai benteng kita untuk perbekalan masa akan datang. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita dan anak-anak kita dan keturunan kita lah. Mudah-mudahan jangan sampai larut. Nah inilah Nabi nang tangisan hari-hari sin menangisi umatnya kalau pina umat Yahudi dan umat Nasara. Kemudian yang kedua di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir barangkali lah, murru auladakum bis salati ija balagha sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kalian apabila sudah mereka itu sampai 7 tahun dengan sembahyang. Wadribuhu ija balagha asra sinin, wadribuhu alaiha ija balagha asra sinin, atau kamaka. Dan pukullah mereka itu apabila meninggal sembahyang umurnya sudah 10 tahun. Wajib kita memukul. Wa qala ba'dul mufassiril hadis, ay darban ghaira mubarrahin, pukulan nang jangan menyakiti. Kada boleh kita memukul anak kada sembahyang lawan pangayuh, lawan paikat sampai mati, kada boleh. Ini menjadi haram hukumnya. Ada kejadian pian anak tuh kada sembahyang nang kuitan sangit bandar, dipukulin pangayuh sampai mati. Sabuteng. Ini kurangnya wawasan ilmu lah. Allah tidak mengajak kepada kita dengan agama dan kekerasan. Yang kedua ada riwayat, nah anak tadi kada hakon sembahyang lalu ditimbai ke gindai. Sini kan gindai banyak. Betang hari kada congol-congol disangka mati, sakanya pisang sesikat habisnya. Aduh. Jadi inilah kita pentingnya para ulama yang mereka itu oleh Allah diberi nur, petunjuk, hidayah hati mereka mentafsirkan itu hadis. Jadi darban ghaira mubarrahin, pukulan yang jangan sampai menyakiti anak kita itu. Kita terkadang memukul anak pian gara-gara memecah cangkir, memecah piring, ya kan, dan sebagainya. Tapi jarang kita memukul anak gara-gara meninggal sembahyang. Wallah, demi Allah lah. Sesungguhnya apabila kita kadang menjalankan ini amanah Rasul, kita akan sanksi di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Ada cerita di dalam hadis bahwa ketika hari kiamat 2 orang tua disidang oleh Allah masuk surga, kemudian anaknya disidang masuk neraka. Setelah ayahnya dan mamanya tadi hendak masuk surga, lalu anak tadi kutiak-kutiak, ya Allah, hamba minta keadilan kepada engkau. Ujar Tuhan, keadilan ngapain kamu sudah masuk neraka tadi? Ngapain diadili, banyak
banyak rusaknya gawian pada baiknya. Lalu berkata, wahai ya Rabbi, wahai Tuhanku, ulun ini adalah anak si anu bin si anu. Nah, abah ulun mama ulun tuh napacang masuk surga, sedang ulun masuk neraka. Ulun minta keadilan. Udah Tuhan, keadilan ngapa? Ya Allah ya Rabbi, ulun masuk neraka ini gara-gara berdosa. Minta kelak, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa beramal salih untuk dirinya dan beramal salih sebab akibat akan dirasakannya. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Wa ma kana Allahu bizallamin lil 'abid. Kemudian ujar Tuhan, keadilan ngapa? Ya Allah, hamba masuk neraka karena berdosa. Ulun berdosa karena kada melakukan sembahyang. Ulun kada sembahyang kada tahu, karena kada tahu ini sembahyang wajib, cara berwudu, cara beristinja, cara sembahyang ulun kada tahu. Gara-gara kada tahu jadi ulun kada sembahyang. Di kampung kami itu ada biarlah orang kada mau sembahyang. Begitu ditakoni, kenapa kada sembahyang? Aku aja kada bisa bacaannya. Nah, kada bisa bacaannya. Nah. Jadi ulun kada sembahyang ni Allah gara-gara ulun kada tahu bacaannya. Ulun kada tahu bacaan ini gara-gara abah ulun dan mama ulun kada mendidik ulun. Nah, ini yang bahayanya. Makanya bilanya kada kawa mendidik anak kita, serahkan kepada guru-guru. Tapi jangan serahkan mantah. Ya, maaflah, jangan tersinggung. Mulai alif lam mim sampai qul a'udzu binnas. Kada tahu di nasib guru kayak apa, guru tuh matikah hidupah. Ya kan? Maksudnya kada pernah lah berbuat baik membalas jasa guru, tapi di sini kada ada lah, di kampung lain lah. Karena guru-guru kita ini kan bukan malaikat, la yakuluna wa la yashrabun, kan bisa makan, kan bisa minum, ya kan? Nah, tapi mereka ini, kami bukan malaikat ya lah. Nah, jadi akhirnya ujar Tuhan, ngapa keadilan engkau ya Allah bawa juga abah mama ulun masuk neraka? Akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil mama dan abahnya tadi. Ini bujurkah anak ikam? Inggih ya Allah. Bujurkah ikam kada dididik? Inggih. Bujurkah yang kada sembahyang? Inggih. Nah, akhirnya dibawanya orang tuanya masuk ke dalam neraka. Nah, jadi oleh karena itulah, dengan ada peringatan inilah mudah-mudahan kita bujur-bujur ingat, ya kan? Artinya apa yang seperti diharapkan Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan ulun doakan kampung di sini diberkati Allah dengan banyaknya orang-orang yang khatmal Quran. Dan perlu kita catat bahwasanya keberkatan kampung ini tergantung di kampung ini juga. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan membuka satu kampung apabila mereka itu bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami buka berkat langit dan berkat bumi. Nah, inilah yang ulun bisa sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna tilawata qissata mi'raji nabiyil karim wa rasulikal mubarak al-azim faqdi wa afdi alaina bi barakatihi libasal izzi wal takrim waskinna bijari fi darin naim wa na'imna fi jannatin naim bil muqim biya baka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi jahi habibikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taqdi hajatina hajat wa hatajal muhtajin hajatal muhtajin wal muslimin. Allahumma afina min bal'i dunya min bal'il akhirah. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad hubbal fuqara wal masakin. Allahumma ij'alna waj'al auladana min awlikal muttaqin wa min ibadikal salihin wa min ibadikal mu'minin wa min ummati sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Demikianlah hadirin, telah sama-sama kita dengarkan dan kita simak bersama ceramah agama Sirah Hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Haji Ahmad Syihabuddin dari Desa Tambak Bitin Negara. Terima kasih kita ucapkan. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan anak-anak kita, adik-adik kita, baik yang sudah khatam Al-Quran maupun yang belum, nantinya menjadi generasi yang Qurani, yang berimtak dan berakhlakul karimah.